paus namanya Benediktus yang ke-9. Benedikt ini banyak, Benedikt 1, Benedikt 2, Benedikt 3, tapi yang paling jahat ini dalam sejarah yang menulis ini bukan orang Islam tapi orang Barat. Maka judulnya pun dia sebut The Dark History, sejarah hitam, sejarah gelap, sejarah kelam of the Pope, Paus. Yang paling jahat kata dia Paus Benedikt 9, penggantinya Victor III. Kata Paus Victor III, aku jangankan jumpa, membayangkannya aja merinding saking jahatnya. Memperkosa, merampok, sodomi, menjual emas punya gereja. Lalu kemudian ada lagi Paus Sergius, itu luar biasa juga, berzina, punya anak haram. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh tokoh agama ini, Ustadz berani sekali ngomong gini. Nanti kalau dituduh pencemaran agama, saya tidak mencemarkan agama orang. Saya kan cerita tentang buku The Dark of History, cerita gelap, kelam tentang Pope, Paus. Sama macam membacakan isi koran. Ada 3 kecurian, kemalingan. Apakah kita menguruk-urukkan bukan baru? Kan tidak. Kita sedang menceritakan fakta. Saking kan marahnya masyarakat Eropa atas kejahatan Paus ini, Paus Benedikt 9, Paus Sergius dan paus-paus lainnya, marah betul mereka dengan kejadian itu. Maka akhirnya mereka pun merampas kekuasaan itu. Jangan lagi paus-paus ini punya kuasa. Maka disekatlah kekuasaan paus itu supaya jangan dia punya kekuasaan, tapi tetap juga bertahan sampai sekarang. Dan yang sekarang itu pausnya ke-266. Paus yang pertama itu namanya Santo Petrus, yang terakhir yang ke-266 ini namanya Paus Benediktus. Franciscus menggantikan Benediktus, menggantikan Paus Paulus II. Paus Paulus II yang dulu pernah datang ke Indonesia meninggal, digantikan oleh Benedikt, mengundurkan diri. Nah sekarang Franciscus yang terakhir. Ustaz kok tahu? Lama hafalnya itu. Bukan enak nama-nama, bukan macam riwayat hadis. Kalau hadis senang Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Tidak, cascus. 266 orang. Itu yang sekarang kuasanya tak terlalu banyak, tak macam dulu. Maka orang Eropa pun mulai benci, tapi terbagi dua. Yang satu benci sebenci-bencinya, itulah mereka orang Barat yang menjadi ateis. A tidak, T Tuhan, isme keyakinan, ateisme kelompok yang meyakini tak ada Tuhan. Nah, ini ekstrim kiri. Sedangkan yang kanan dia tetap beragama, tapi agama hanya untuk seremonial saja. Jingle bell, happy birthday, merry Christmas and happy new year. Hanya sebatas seremonial. Nikah di gereja, mati, dah. Itu saja. Nah, ini kelompok yang kanan. Agama tidak lagi diberi kuasa untuk mengatur manusia. Ini di Eropa abad ke-15 disebut dengan masa Renaissance, masa kebangkitan Eropa. Jadi 500 tahun yang lalu orang Eropa itu sudah sadar bahwa agama ini hanya membuat kehancuran, karena tokoh-tokoh agama itu penjahat, perampok, penyamun, pezina, menjual emas gereja. Akhirnya kata mereka, kita buang sajalah agama ini. Tapi yang satu mengatakan, jangan buanglah, toh kita masih perlu juga untuk acara nyanyi-nyanyi, acara sedih-sedih. Kalau gitu sebagian kita tetap beragama, tapi yang sebagian tak mau beragama sama sekali, ateis. Makanya kalau ditanya, apa agama kamu? Dia sebut dia tak percaya kepada Tuhan. Yang satu lagi percaya kepada Tuhan hanya untuk seremonial, tahun baru, nyanyi-nyanyi, joget-joget, acara nikah, acara mati, acara tahun baru, hari raya, selesai. Hanya dua saja. Lalu kemudian kemana mereka percaya?
setelah mereka tidak percaya kepada pendeta, mereka percaya kepada filosof. Maka muncullah filosof-filosof barat yang anti Tuhan. Makanya ada filosof barat itu yang mengatakan dulu Tuhan pernah ada di Eropa, tapi sekarang sudah mati. Anti Tuhan. Katanya dulu Tuhan pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Maka muncul pula lah filosof lain yang mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia, tapi manusia itulah yang menciptakan Tuhan dalam otaknya. Ketika anaknya mati, ketika suaminya pergi, ketika dia stres dan depresi, dia tak tahu mengadu kemana, maka dia berhalusinasi menciptakan Tuhan dalam kepalanya. Macam-macam pemikiran barat, dan sebagian filosof itu mati dalam keadaan gila karena mereka tak bertuhan, lalu kemudian menghadapi hidup tak kuat, akhirnya di hari tuanya stres, gila, dan berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Jadi kalau ada orang sekarang, ini nampaknya agama ini membuat kita mundur saja, itu pemikiran bukan dari kepalanya, tapi dia ambil dari barat. Maka muncullah apa yang disebut dengan saikulum dari bahasa Perancis, dan itu berubah menjadi sekuler. Sekuler artinya meninggalkan agama, tidak lagi mengatur hidup. Saya malam ini datang pakai baju, pakai celana. Celananya pun panjang menutup lutut, bajunya panjang menutup pusat. Orang tak mau diatur begini. Saya mau pakai mau tidak, mau lutut tertutup mau terbuka, ngapain diatur-atur? Agama mengatur. Agama itu masa lalu, tak perlu lagi dia mengatur kita. Dari mulai pakaian sampai makanan. Tadi kita makan, buka puasa sunat, hari Kamis, bulan Rajab, kita diatur. Mereka tak mau diatur. Saya mau makan, ya terserah saya mau makan mau tidak. Mau makan apa, ya terserah. Mau makan yang halal, mau yang haram. Halal haram itu tak ada. Karena agama tidak berhak mengatur kehidupan manusia. Itu sudah berumur 500 tahun yang lalu. Rukunnya ada 3. Pakai rukun juga dia, iya. Rukun yang pertama adalah mengosongkan dunia ini dari agama. Jangan sampai ada agama. Ini Ustadz betul apa bohong? Kalau memang betul agama tidak boleh ada di dunia, kenapa di barat itu ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Yahudi? Agama boleh ada, tapi hanya mengurus personal orang dengan Tuhan. Adapun dengan kawan, dengan bertetangga, tak boleh beragama. Jadi kalau saya datang ke rumah bapak, Pak, ayo kita ke masjid yuk, itu nggak boleh, karena sudah mengurus orang lain. Ini privasi saya, ini rumah saya, kamu jangan masuk ke rumah saya, jangan masuk ke halaman saya. Kalau mau bertuhan, tutup pintu, amin, panggil, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Tuhan hanya hubungan personal antara manusia dengan pencipta, jangan bawa-bawa tetangga. Oleh sebab itu kalau ada orang mengetuk-ngetuk pintu, ngajak ke masjid, ini tidak sesuai. Agama yang begini mesti dibuang dari dunia, karena dunia ini mesti disterilkan dari segala agama. Kalau ada orang menegur anak tetangganya, kamu jalan sama siapa tuh? Sama pacar saya. Jangan, haram, tak boleh, karena sudah mengintervensi orang lain. Tidak ada intervensi. Ini privasi saya, ini motor saya, ini mobil saya, ini duit saya. Kamu jangan campur urusan saya. Nanti kalau ada bapak ibu ngajak tetangga, yuk pengajian ya bu, jangan ajak-ajak kami lah, pergi aja sendiri. Kalau mau masuk surga masuk aja sendirian. Ini orang sudah terkontaminasi virus barat, kena rukun pertama. Kasih tahu sama dia, ente udah kena rukun 1 nih. Rukun pertama, dunia ini harus bersih dari agama. Kalau mau beragama, urusan pribadi dengan Tuhan saja. Solatlah sendiri, puasalah sendiri. Mau tolong orang miskin, tolonglah miskin sendiri. Kalau mau beribadah yang lain, beribadahlah sendiri. Dan tidak ada larang-melarang. Kalau inilah diterapkan dalam Islam, maka batallah amar ma'ruf nahi mungkar.
Karena isi agama kita itu ngajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau jelaskan malam ini menjawab kerisauan kita, dari mana sebenarnya ide-ide supaya dunia ini tidak beragama. Ini muaranya, ini yang sekarang sedang kita rasakan, ini adalah hilirnya. Air itu datang dari hulu turun ke hilir. Hulunya di mana? Hulunya adalah di barat, karena mereka yang lebih tua lebih dulu menerapkan agama ini. Tapi Nabi sudah sampaikan. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan mengikut tradisi orang kafir. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Pertama kalian ikut sikit. Ini anak ibu mau nikah ya? Iya. Ini fotonya ya? Iya. Udah nikah atau belum? Belum. Loh kok fotonya macam udah orang nikah sebulan? Jangan urus-urus lah. Urus saja anak kamu. Masalah anak saya biar aja saya yang ngurus. Ini udah kena pasal 1 nih. Sedangkan dalam ajaran Islam, Islam mengajarkan khotib setiap hari Jumat tak pernah tinggal pesannya. Apa kata khotib? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu yang mau dihilangkan. Agama yang mengajarkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran, ini mau dihilangkan. Agama boleh, tapi khusus mengatur personal ente dengan Tuhan. Kapan itu? Orang akan beragama ketika stres saja. Stres, suntuk, susah, anaknya sakit, baru dia beragama. Peganglah apa yang bisa dipegang. Rantai rosario, patung, beragama. Oh Tuhan, sehatkanlah anakku Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Pertama dipanggil Tuhan, lama-lama hantu. Karena dia hanya menjalin personal. Sedangkan dalam Islam tidak. Dalam Islam ada yang dikenal dengan nilai-nilai, dan nilai itu kebersamaan. Orang kalau salah cara beribadahnya kita tegur. Nabi menengok orang sholat, sikunya turun ke bawah, diangkat Nabi, dinaikkan ke atas. Betul begini. Tak boleh turun begini, turun sampai ke lantai. Macam anjing turun ke bawah. Dia harus naik ke atas. Sampai tata cara sholatnya pun diatur ketika dia salah. Sedangkan ini enggak. Saya mau begini, mau begini, mau begini, terserah. Yang penting hubungan personal dengan Tuhan. Maka banyaklah bertentangan ini dengan ajaran Islam. Ketika kita mengajarkan ini kamu tidak cocok lagi hidup di dunia ini, karena dunia ini harus mengajarkan steril, bersih daripada agama yang model-model begini. Bagaimana caranya? Lepaskan agama dari sekolah. Karena orang mau tak mau dia dapat agama itu 3. Pertama dari orang tua, yang kedua dari sekolah, yang ketiga dari lingkungan. Orang tak lepas dari yang 3. Anak-anak yang berada di lampu merah mana Pak Ustadz? Pokoknya asal ada lampu merah lah. Mereka itu tidak beragama secara formal sekolah. Kenapa? Dia tak sekolah, tapi dia beragama secara lingkungan. Saya sholat di masjid simpang dekat jalan Arifin Ahmad, sebelah kiri ada masjid. Saya tengok beberapa adik-adik yang ngamen di lampu merah depan pasar pagi Arengka sholat. Di mana dia tahu sholat? Dia tak sekolah. Karena dia ada lingkungan. Ada 3 orang beragama. Pertama karena lingkungannya, kedua karena sekolahnya, yang ketiga karena orang tuanya. Mereka tak punya orang tua, sebagiannya meninggal, sebagiannya tak tahu kemana. Mungkin dia pun pulang, dibuang. Ada yang dibuang di plastik, ada yang dibuang di kardus. Kalau ditanya siapa bapakmu? Kardus. Tak tahu dia bapaknya siapa. Secara orang tua dia tak dapat, secara sekolah dia tak dapat, tapi lingkungan dia dapat. Mungkin dia tinggal entah di gang mana, dia tengok ada orang sholat, dan ada kerinduan dalam hatinya untuk sholat. Nah, bagaimana dunia ini bisa steril tidak ada agama? Maka ketiga-tiga ini dilepaskan dari agama. Orang tua tidak beragama karena dia pun di sekolah yang dulu tidak mengajarkan agama,
dan tinggal di lingkungan yang tidak beragama. Maka komplitlah anak-anak umat Islam akan tumbuh tidak ada agama. Di sekolah tak ada pendidikan agama, di lingkungan orang tak peduli agama, di rumah orang tua tak tahu agama. Besar, lahir, remaja, dewasa, menikah, mati, tapi tak pernah ada agama di kepalanya. Kalau ada pengajian di masjid, itu sekedar pelengkap penderitaan saja. Banyak ustadz-ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderitaan, khususnya pengajian di kantor-kantor. Sudahlah kita ditekan atasan, sudahlah tadi berangkat di simpang ditangkap polisi, sudahlah di rumah kacau balau. Nah, ini ada pula pengajian, suntuk aku nengok ustadz ini. Bukan untuk menerapkan belajar agama, dianggapnya tokoh agama itu hanya sebagai pelengkap penderitaan. Bagaimana caranya? Bagaimana orang tidak beragama dari yang tiga ini? Rukun pertama, dibersihkan dunia ini daripada pengaruh agama, dan agama dilepaskan dari tiga cara orang dapat agama. Jangan ada pendidikan agama di sekolah, jangan ada agama di lingkungan, jangan ada agama di keluarga. Makanya orang di tengah keluarga hampir tak ada. Mau pakai celana pendek pakailah, mau pakai baju kutang pakailah, mau keluar tak berpakaian silakanlah. Tidak ada tunjuk ajar, tidak ada ajar mengajar, tak ada nasihat menasehati, tidak lagi ada tegur menegur, tak lagi ada tegur sapa. Bahkan kalau kita tegur, kita yang akan dikucilkan. Kita sudah dianggap melanggar privasi. Bapak Ibu yang merasakan ini di tengah masyarakat kita, paham keadaan kita sekarang memang sedang dibersihkan dari pengaruh agama. Sekolah, tak usahlah cerita bagaimana pendidikan agama di sekolah. Yang tidak sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, rasakan sendiri. Berapa cuman pelajaran agama? Kenapa pendidikan agama? Kalau sudah penerimaan guru PNS, guru matematik, guru fisika, guru biologi, guru kimia, guru bahasa Inggris, guru entah guru-guru apa. Padahal kalau mau diangkat guru agama itu bukan banyak, 5 saja. Guru Quran hadis, satukan aja Quran itu sama hadis. Guru Quran hadis, guru akidah akhlak, guru fikih, guru bahasa Arab, guru sejarah Islam. Cukup 5. Tak perlu satu-satu, 5 saja cukup. Quran sama hadis satukan, akidah sama akhlak satukan, fikih satu, sejarah Islam, bahasa Arab. Karena bahasa Arab mau tak mau harus masuk. Sekarang enggak. Quran hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, akidah akhlak disatukan menjadi pendidikan agama Islam. 1 pekan 1 jam. Itu pun kadang gurunya lambat, kadang muridnya lambat, kadang dua-duanya sama-sama lambat. Ditambah libur asap, libur hujan. Mau jadi apa? Maka berhasillah langkah pertama, dunia disterilkan dari agama. Bapak ibu tak tahu agama, karena sekolah tak mendidik agama. Kapan orang beragama? Sekarang kita hitung-hitung, kapan dia dapat pendidikan agama? Ustadz Somad, itu penilaian Ustadz salah tuh. Kalau Ustadz katakan tak ada pendidikan agama di sekolah, buktinya ada pelajaran agama. Hitung berapa pelajaran agamanya. Anak saya 5 Pak Ustadz. Anak sampean sekolah di mana? Pondok pesantren, Islamic Boarding School. Saya diantar sampai ke parkir sama Pak Kepala Sekolah. Saya tanya, Pak, berapa pelajaran agama di sini? 5. Uang sekolahnya berapa? 14 juta daftar ulang. Anak siapa yang bisa masuk situ? Paling-paling yang bisa sekolah Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000. 1.200.000. Kalau malam 1.100.000. Yang 100 itu pergi keluar kota. Karena ada yang datang dari Siak, ada yang datang dari Kampar, ada yang datang yang di perbatasan. Tinggal 1.100.000. Yang 1.100.000 itu DPT, waktu kita pemilihan, DPT daftar pemilih tetap yang bisa mencoblos itu 300.000 orang DPT. Angka pendidikan SMP SMA sekitar 100. Yang bisa menampung pendidikan agama, hitung sendiri. Saya tak mau sebut nama sekolahnya. Dari mulai ujung Panam sampai Kulim
sampai Rumbai, berapa yang bisa tertampung oleh sekolah yang bisa melayani 5 pelajaran? Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Berapa sekolah? Sisanya sekolah umum yang agamanya minim. Lalu di mana dia dapat pendidikan agama? Salat Jumat. Satu-satunya umat Islam yang dapat pendidikan agama gratis, salat Jumat. Itu pun khotib berceramah dia tidur. Mana dia mau dapat? Kenapa Ustadz tidak sebut pengajian? Kenapa Ustadz sebut khutbah Jumat? Khutbah Jumat orang pasti datang, karena khutbah Jumat wajib. Sedangkan pengajian orang tak datang. Anak-anak muda jarang pengajian datang. Ente tak ikut pengajian? Itu untuk nenek-nenek aja tuh. Dia tak datang. Kapan orang mendapatkan pendidikan agama? Kalau pendidikan formal itu tidak ada. Pertama, tausiah akikah. Tausiah akikah pun tidak efektif. Karena akikah dilaksanakan setelah zuhur. Pengajian menjelang zuhur. Orang datang setelah sholat. Karena dia tak mau datang dengar pengajian. Ente tak pengajian? Tak konsen kalau lapar. Nantilah pas makan aja kita datang. Udah. Kajian akikah tak ikut. Kapan dia mendapatkan pendidikan agama? Kajian saat walimah. Walimah pun dia tak dengar. Karena ketika Ustadz menyampaikan nasihat pernikahan, dia asyik berfoto. Tak sempat. Berikut ini, marilah kita dengarkan nasihat pernikahan akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Assalamualaikum. Dia asyik bergambar. Kiki. Mana dapat? Walimah tak dapat, akikah tak dapat, tinggal lagi nasihat mati. Saat emaknya mati, ayahnya mati, atuknya mati, disitulah Ustadz ceramah. Marilah kita mengingat mati. Dia pun tak bisa mendengar karena terlampau sedih. Asyik menangis, habis tisu setengah kotak. Jadi kapan lagi mau dengarkan? Khutbah Jumat tak dengar, pengajian tak datang, acara walimah tak masuk, acara akikah tak bisa, acara mati tak bisa. Maka komplitlah orang hidup tidak beragama. Blank, kosong. Bapak muslim, emak muslimah, tinggal di negeri muslim, tapi hampa, kosong. Dulu kita tak bisa tahu yang mana orangnya. Ustadz, yang kepalanya berisi agama dengan kepalanya kosong itu yang mana orangnya? Dulu kita tak tahu. Alhamdulillah muncul isu Ahok, langsung kita tahu. Mana yang milih Ahok itu kosong kepalanya. Fitnah-fitnah ini dimunculkan Allah liyamizal khabitha minat tayyib, untuk memisahkan mana yang khabith, mana yang tayyib. Khabith kotor, tayyib baik. Toyib artinya baik zaman dulu, sekarang dirubah orang. Toyib artinya tak pulang-pulang. Orang kita ini merubah semua makna-makna yang baik-baik.